Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Musa, NIM 21101025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna-makna, di antaranya yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu akan menjadi cita-cita yang normatif dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang telah disepakati secara bersama dan akan menjadi salah satu sarana pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Adapun fungsi ideologi Pancasila, yang pertama, satu, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkuat serta memperkokoh kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dalam memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan Indonesia, negara Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Adapun tujuan-tujuan ideologi Pancasila, yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki setiap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan saling menghargai terhadap HAM. Yang ketiga, menciptakan manusia bangsa nasionalis dan menanamkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan manusia yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan individu demi mensejahterakan bersama. Yang keenam, menciptakan bangsa Indonesia yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Adapun dimensi ideologi Pancasila, yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realitas. Dimensi realitas adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diawalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realitas ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas ini adalah kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan memengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Adapun contoh ideologi Pancasila. Yang pertama, sila yang pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila yang pertama ialah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara ini tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk agama serta di antara agama yang tertentu. Yang kedua, sila yang kedua yaitu saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila yang kedua, dan Pancasila merupakan contoh ideologi Pancasila yang kedua. Yang ketiga,
contoh ideologi Pancasila yang ketiga yaitu yang diambil adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila yang keempat yaitu adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Dan yang sila kelima, contoh ideologi Pancasila yang kelima atau yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Demikian, itulah sedikit materi tentang ideologi Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.